Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها وعملا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat, taufik dan inayahnya Allah pertemukan kita kembali di Mushola Al-Amir. Semoga pertemuan kita di dunia kelak nanti akan menjadi sebab kita masuk surga. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi tafsir kita dari surat Yusuf dan kita sampai pada ayat yang keberapa Ibu? 33. Di ayat 33 ya, dan kita masuk pada ayat 34 ya. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastajaba lahu rabbuhu. Allah mengabulkan permintaan Nabi Yusuf. Apa permintaannya? Agar dipalingkan dari tipu daya wanita-wanita yang menggodanya. Dan dia meminta kepada Allah, Rabbi as-sijnu ahabbu ilai mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada memenuhi permintaan mereka kepadanya. Maka Allah mengijabahi permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Fasarafa anhu kaidahun. Allah palingkan, Allah jauhkan darinya tipu daya mereka. Ayat ini menegaskan bahwasanya di saat-saat fitnah, maka di antara silahul mukmin, senjata seorang mukmin adalah ad-du'a, doa dan kembali kepada Allah. Baik dalam perkara fitnah syubhat maupun dalam perkara fitnah syahwat. Sehingga seorang mukmin senantiasa menamengi dirinya, membentengi dirinya dengan doa. Dan banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Di antara kitab doa-doa ada namanya kitab doa Hisnul Muslim. Hisnun artinya tameng, perisai. Al-Muslim, seorang Muslim. Senantiasa seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar setiap doa yang kita panjatkan, setiap permintaan yang kita ajukan. Al-alim, Allah juga maha mengetahui dengan keadaan seorang hamba. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayat. Kemudian tampak bagi mereka setelah mereka melihat tanda-tanda. Setelah melihat tanda-tanda dari berbagai sisi, kemudian didatangkan penyidik, didatangkan ahlinya, yang benar jelas, yang salah pun jelas. Namun tetap layas jununnahu hatta hin. Benar-benar Yusuf tetap di penjara sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai waktu tertentu. Maka kisah setelahnya adalah kisah Nabi Yusuf masuk penjara. Sudah benar
ketika didatangkan penyidik, didatangkan ahli, yang benar adalah Yusuf. Yang menggoda adalah istri raja. Namun tetap keputusan hakim memenjarakan Yusuf. Yang benar tetap disalahkan, dipenjarakan. Maka mungkin saja seseorang itu masuk penjara bukan karena dia bersalah, namun keadilan belum berhak kepadanya karena hukum dunia. Maka di antara kisah perjalanan manusia ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di zaman kita ada yang benar di penjara, yang benar di penjara, yang korupsi tertawa, ada? Di mana Ibu? Konoha. Ya, tidak hanya di Indonesia saja. Ini di Mesir juga terjadi. Zaman dulu Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, maka kita pindah cerita. Sekarang episode berikutnya adalah Nabi Yusuf di penjara. Udah masuk dalam buih. Wa dakhala ma'hu sijna fatayan. Kita terjemahkan dulu. Ketika Nabi Yusuf sudah masuk penjara, masuk bersamanya setelahnya 2 anak muda. Qala ahaduhuma, maka salah satu di antara keduanya yang menyusul masuk penjara. Nabi Yusuf masuk duluan, setelah beberapa waktu juga ada tahanan 2 orang. Maka di dalam penjara ya sesama tahanan, berbincang-bincang, mungkin saling perkenalan, mungkin saling tanya, kriminalmu dulu apa gitu, kok sampai masuk penjara? Kan gak enak, dulu saya menggoda si fulana, enggak. Namun yang dikisahkan oleh Quran adalah 2 orang anak muda yang masuk penjara tadi itu punya mimpi, bermimpi. Qala ahaduhuma, salah satu di antara keduanya itu bermimpi dia sedang memeras anggur. Inni arani a'siru khamra. Aku melihat diriku sedang memeras khamr. Khamr di sini dalam tafsirnya adalah anggur. Karena biasanya khamr itu dibuat dari anggur, sampai anggur itu dinamakan khamr. Maka dia itu melihat dalam mimpinya memeras anggur. Wa qala al-akhar, dan yang lain berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kul tayru min. Dan diperlihatkan kepadaku dalam mimpi yang kedua nih, aku membawa di atas kepalaku khubz, roti. Kemudian roti ini ta'kul tayru min, dimakan oleh burung. Yang satu mimpinya memeras anggur, yang satu bawa roti di atas kepala. Kemudian rotinya dimakan burung. Nabbi'na bita'wili, beritahukan kepada kami wahai Yusuf, bita'wili, dengan takwil mimpinya. Ini apa maksudnya? Kenapa mereka minta takwilnya kepada Yusuf? Mereka memberikan pernyataan, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihatmu sejak awal sampai sekarang minal muhsinin, termasuk orang-orang yang baik. Maka Nabi Yusuf memberikan responnya. Qala, dia berkata, la ya'tikuma ta'am, tidaklah datang kepada kalian berdua makanan. Apakah makan siang atau makan malam? Jadi di penjara dikasih makan? Ya, ada waktu-waktunya. Berapa kali? Ya. Indonesia 3 kali.
Yang jawab seakan-akan pernah masuk penjara. Ditanya dikasih makan berapa dalam penjara, dijawab paling. Biasanya kita kan 3 kali. Maka kata Yusuf, tidaklah datang waktunya makan, apakah makan siang atau makan malam, illa nabba'tukuma bita'wili, melainkan aku akan sudah beritahukan kalian berdua takwil mimpinya. Jadi sebelum datang waktunya makan siang atau makan malam, sudah dikasih takwil mimpinya. Dzalika mimma 'allamani rabbi. Kira-kira hebat gak? Bisa mentakwil mimpi itu hebat gak? Hebat. Tetap kehebatan Nabi Yusuf, beliau menyandarkan kepada Allah. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Ilmu yang aku tahu itu aku dapatkan karena Rabbku mengajarkanku. Jadi ilmu yang aku tahu tadi itu ilmu yang Allah anugerahkan kepadaku. Kemudian sebelum dikasih tahu diajak jalan-jalan dulu. Dikasih cerita. Kan Nabi Yusuf ingin menguraikan, memberikan solusi, memberikan takwil mimpi 2 orang yang bermasalah. Namun tenang, insya Allah dikasih jawabannya. Tapi diajak jalan-jalan dulu. Inni taraktu millata qaumin. Sesungguhnya aku meninggalkan millah kaum, agama suatu kaum. Di mana nih? Di Mesir. Sekarang posisinya di Mesir. Di penjara di Mesir. Aku meninggalkan suatu kaum yang millata qaumin, agama kaum tersebut la yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah. Di saat itu Mesir aglab, mayoritas tidak beriman kepada Allah. Wa bil akhirati hum kafirun, dan mereka ingkar dengan akhirat. Nabi Yusuf menceritakan tentang keadaan kaumnya itu tidak beriman kepada Allah. Sedangkan aku wattaba'tu millata abai. Sedangkan aku mengikuti milah agama abai, nenek moyangku. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ishak, Yakub. Nabi Ibrahim mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan, maka nara an nusyrika billah min syai'. Tidak boleh, tidak seyogyanya, tidak pantas kita ini menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kenapa? Sudah digiring. Kaum yang kita tinggalkan itu mereka nggak beriman. Dan aku ini seseorang yang beragama, mengikuti agama nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa agamanya? Tidak menyekutukan Allah. Berarti tauhid. Lawannya menyekutukan, lawannya menduakan tauhid. Dzalika min fadlillahi alaina. Itu karunia yang besar Allah berikan kepada kami. Wa 'alan nas, dan kepada seluruh manusia. Nikmat yang besar. Nikmat ketika seseorang diberikan tauhid, diberikan nikmat bertauhid, punya nikmat agama yang bernama mengesahkan Allah. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, maksudnya tidak mentauhidkan Allah. Padahal nikmat tauhid itu nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, bagi seorang mukmin. Nikmat yang paling besar di dunia ini nikmat apa? Tauhid. Jika dia bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukannya, meninggal jaminannya pasti surga. Seandainya dia itu di dunia orang yang paling miskin, paling menderita, sampai mati pun dalam keadaan kelaparan misalnya,
Namun ketika dia wafat membawa tauhid, dalikal fawzul kabir, itu kemenangan yang besar. Kau sebutkan itu karunia besar kepada kami dan kepada seluruh manusia, dikasih nikmat tauhid. Namun manusia tidak bersyukur, maksudnya tidak mengambil nikmat yang satu ini. Nikmat yang dikejar, nikmatnya siapa? Nikmat dunia, nikmatnya Qarun, nikmatnya Fir'aun, nikmatnya yang lain-lain. Ada nikmat yang paling besar di dunia adalah nikmat tauhid. Kemudian Nabi Yusuf mengajak berpikir, ya sahibai sijni, wahai sahib. Bayangkan ini seperti apa pinternya Nabi Yusuf mengambil hatinya orang. Baru kenalan masuk penjara, langsung apa? Orang yang masuk penjara itu menjadi bestinya. Mas, besti ya. Apa nih sahib? Sahib itu dalam bahasa namanya sahib. Apa nih sahib? Teman akrab. Dinamakan sahib karena sering menemani. Sudah sangat dekat. Kedekatan jasad dan hatinya itu sangat dekat. Orang kalau sudah dekat gimana? Berjauhan atau berdekatan? Berdekatan. Makan bareng, terkadang boncengan bareng, kemudian tidur suami istri maksudnya. Makanya dalam Quran, dalam Quran Allah itu mengistilahkan istri dengan lafaz sahibah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibah. Istri itu diistilahkan dengan sahibah. Kenapa? Karena yang sering nemani. Jadi kalau ada istri nggak sering-sering nemani, bukan, kurang gitu. Jadi istri itu di dalam Quran sampai diistilahkan dengan sahibah, karena istri itu harus sering-sering menemani suami. Suami dinas kemana? Oh, suami kajian. Ikut ya. Pokoknya apa? Sering temani. Ya, nggak harus gitu-gitu amat. Yang penting sering. Maka Nabi Yusuf ketika dua tahanan ini masuk penjara, dalam waktu yang singkat itu langsung bisa menjadikan seperti sahib. Kira-kira bisa begitu. Ketemu teman baru di majelis taklim, itu nggak lama jadi sahib. Nah, kira-kira bisa nggak? Beneran ya? Coba. Sudah saling kenalan belum? Nama. Kalau wajah insya Allah Ustaz, tapi kalau nama 5 tahun belum saling kenal. Dan ini mungkin terjadi sering ketemu di majelis taklim namun tidak tahu namanya. Hah? Ada kan? Di mana? Tidak usah jauh-jauh. Ini tugas panitia, mengakrabkan sesama jamaah. Ini tadi apa? Motivasi Quran. Kan yang kita pelajari Quran. Quran ini tidak sebatas hanya bacaan yang kita baca atau ilmu yang kita pelajari begitu saja. Enggak. Harus kita hadirkan dalam hidup. Maka Nabi Yusuf alaihissalam langsung menjadikan keduanya sahib. Ya sahibai sidri, wahai dua teman sahibku. Diajak berpikir. A'arbabun mutafarriquna amillahul wahidul qahar. Wahai sahabatku, manakah yang lebih baik?
Tuhan itu yang banyak atau Allah yang satu yang maha kuasa perkasa? Mana yang lebih baik bagi seorang hamba? Kita kan hamba semua. Ini hamba saya, budak, hamba. Manakah yang lebih baik, lebih nyaman bagi seorang hamba? Dia punya banyak Tuhan-Tuhan, punya banyak Tuhan-Tuhan, atau punya satu Tuhan? Kurang nyambung ya. Pakai istilah lain boleh gak nih? Boleh ya. Yang kamu ngerti ya. Manakah yang lebih tenang keadaannya? Seorang ustadz yang istrinya satu atau ustadz yang istrinya banyak? Nyambung? Masya Allah. Ini baru contoh. Tadi ke ustadz ya, jangan ustadz lah. Seseorang punya satu, boleh? Boleh. Seseorang punya 4, boleh? Ini bukan doktrin loh, bukan. Manakah yang lebih tenang keadaannya, 1 atau 4? Sepakat semua. Enggak. Bu, yang kita bahas jangan overthinking loh ya. Yang kita bahas masalah Tuhan. Punya satu Tuhan dengan punya banyak Tuhan-Tuhan, mana yang lebih baik, keadaan lebih menenangkan? Satu karyawan dimiliki oleh 4 bos. Satu karyawan hanya dimiliki 1 bos. Kira-kira lebih tenang mana keadaannya? 1. Kalau bosnya 4, gimana kira-kira? Yang 1 bilang kamu harus datang kantor jam 8. Bos pertama. Punya bos yang kedua, kamu datang besok jam 6:30. Bos ketiga bilang besok kamu datang jam 9. Bos yang terakhir bilang kamu gak usah datang besok. Mas siapa gak usah datang seterusnya. Pasti ada yang berat. Ada tukang Grab itu. Coba ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ada itu 4 aplikasi semua dipakai. Ada orderan masuk, kunting Gojeknya. Ada masuk lagi Grabnya. Dalam satu waktu ada 4 pesanan. Harus menentukan, susah berat. Demikian pula Nabi Yusuf mengajak berpikir, wahai sahabatku, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam yang banyak atau satu Tuhan? Pertanyaan udah, jawabnya pakai hati saja. Ma ta'buduna min dunih, tidaklah yang kalian sembah dari selain Allah illa asma'an, melainkan hanya nama-nama yang kalian namakan sendiri. Antum wa abaukum, kalian dan nenek moyang kalian. Ada Tuhan Uzza, Lata, Slamet, Sinto, itu nama-nama yang kalian bikin sendiri. Siapa yang membuatnya? Kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu bimin sultan. Allah tidak pernah menurunkan buktinya, kerajaannya. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum mutlak milik Allah. Sedangkan hukum Allah memerintahkan Allah ta'budu illa iya, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Agama yang lurus adalah yang menegaskan Allahu Ahad. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi banyak manusia itu yang tidak mengetahui, tidak mau mengilmui tentang ketauhidan Allah. Ya sahibai sijni, wahai dua sahabat penjaraku. Baru dikasih jawaban. Amma ahaduhuma, salah satu di antara kalian fayaski rabbahu khamra, kelak nanti keluar penjara akan menjadi tukang yang menyiapkan minuman kepada tuannya. Siapa nih? Yang memeras anggur. Nanti apa? Ketika keluar justru jabatannya naik menjadi orang kepercayaan untuk memberi minum. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fayuslam, akan disalib. Fataqulu tayru min ra'si, sampai dia mati, sampai ada burung yang makan daging, memakan jasadnya dari kepalanya. Burung apa? Biasanya burung yang makan bangkai. Ya. Burung pemakan bangkai. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kalian minta pendapatnya, minta takwilnya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma, maka Nabi Yusuf berkata kepada orang yang Nabi Yusuf mengira insya Allah dia selamat. Berarti yang selamat siapa? Yang selamat siapa? Yang memeras anggur. Kalau yang tadi membawa roti disalib. Maka dia berbisik kepada yang memeras anggur. Kenapa? Karena dia nanti selamat, nggak sampai dieksekusi mati. Nabi Yusuf mengatakan, udkurni inda rabbik. Nanti ketika kamu sudah menjadi pelayan pemberi minum di sisi raja, tolong sebut namaku. Sebut namaku. Maksudnya apa? Nabi Yusuf itu masuk penjara bukan atas dasar perbuatan salah. Yang mungkin karena raja sudah sibuk dengan urusan kenegaraannya, lupa bahwasanya di sana ada seseorang yang dipenjara tanpa salah. Maka nanti kalau sudah selamat dan kamu sudah punya akses sama raja, tolong kasih tahu raja. Sebutkan namaku, Yusuf. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Justru yang dikasih pesan melupakannya, melupakan pesan Yusuf. Siapa yang melupakannya? Setan. Fala bisa fis sijni bid'a sinin, sampai Nabi Yusuf justru tinggal di penjara beberapa tahun yang lama. Khalas. Kita baru menerjemahkan. Baik. Firman Allah di ayat berapa tadi? 34. Ya kan? Di ayat 34, ya, sekarang di ayat 34. Fastajaba lahu rabbuh. Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun. Maka Allah menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang pertama faedahnya adalah
Allah Maha mengabulkan doa. Allah Maha mengabulkan doa. Doa siapa? Nabi Yusuf. Dan doa yang meminta doa. Doa yang memanjatkan doa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW menegaskan, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada dosa memutus hubungan silaturahim. Allah pasti akan berikan satu dari yang tiga. Ini sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama, dikabulkan segera. Yang kedua, ditangguhkan ntar. Yang ketiga, dijauhkan dari mara bahaya sebesar doa yang dia minta. Yang pasti, jika seorang hamba berdoa, pasti Allah kasih. Dan di antara adab dalam berdoa itu tidak boleh tergesa-gesa, disegerakan jawabannya. Kita nih kalau doa, kalau minta, pengennya instan. Padahal yang instan itu yang enak apa yang enggak? Mie instan, rasa rendang. Allah lebih tahu dengan kemaslahatan seorang hamba, sehingga Allah berikan di waktu yang terbaik untuknya. Siapakah kekasih Allah di seluruh manusia? Rasulullah SAW. Sebelumnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa di lembah yang tandus, lembah yang turun keadaannya di mana? Lembah yang tandus, lembah yang turun. Itulah lembah Ka'bah. Ka'bah itu lembah. Jadi kalau dulu banjir, Ka'bahnya kebanjiran. Jadi kalau ya mirip-mirip kayak agak Cikampek gitu loh Bu ya. Kalau hujan deras ya kan sekitar sini Bu, kalau hujan deras yang bikin was-was mana Bu? Enggak Bu ya. Maka Ka'bah itu lembah yang tandus, yang agak bawah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan salah sebagian anaknya di sana, itulah Ismail dengan ibunda Hajar, pernah berdoa, Rabbana ba'as fihim, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang Rasul. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari mereka, dari keturunanku yang ada di lembah tadi. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana da'watu Ibrahim. Aku ini adalah hasil doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, berapa tahun Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim sampai hadir Nabi Muhammad? 10 tahun? 100 tahun? 200 tahun? Mungkin 1000-an lebih. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Mungkin 1000, mungkin lebih. Jarak Nabi Isa saja, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jauh. Ada yang mengatakan 800, 700, ada yang 1000.
Itu baru Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Ini Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Isa itu Nabi terakhir Bani Israel. Nabi penutupnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Aku berkat doanya Ibrahim. Berapa lama? Lama. Dalam artian ini Khalilullah, kekasihnya Allah saja, ketika doa nanti dikasihnya. Tapi tetap dikabulkan. Maka siapa yang punya sesuatu hajat, udah panjatkan saja. Jangan pernah berpikir, jangan pernah berkecil hati. Oh, masa ya udah. Kalau berkenan dengan Allah itu nggak pakai masa, nggak pakai oh apa bisa ya, nggak mungkin. Allah itu maha kaya. Sehingga poin yang pertama adalah Allah maha mengabulkan doa. Yang kedua, Allah maha menyelamatkan dari perbuatan dosa. Maka di antara cara untuk menjauhi perbuatan dosa, minta sama Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf minta sama ya Allah selamatkan. Penjara lebih aku sukai daripada memberi permintaan mereka. Mana yang lebih ringan dampaknya, di penjara atau jatuh dalam perbuatan zina? Penjara lebih selamat. Maka keselamatan masuk penjara itu lebih kecil mudaratnya, menyelamatkan dirinya dan agamanya. Sehingga itulah yang diambil oleh Yusuf. Yang kalau bukan karena pertolongan dari Allah, mungkin ada sedikit ketergantungan. Allah menegaskan, walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya Allah tidak menguatkanmu, mungkin ada sedikit kecondongan apa? Ingin hal itu. Berikutnya adalah menegaskan nama dan sifat Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ayat 35. Faedahnya adalah tidak semua yang dipenjara karena perbuatan salah. Ada orang yang dipenjara karena kebenaran yang diperjuangkan. Maka jika hari ini ada orang baik di penjara, itu bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya sudah ada orang baik di penjara. Ayat setelahnya, di ayat 36. Ini apa? Kisah tentang masuk penjara. Di ayat 36, Allah menegaskan tentang kisahnya. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara, diikuti masuk penjara 2 anak muda. 2 orang tahanan. Ketika keduanya masuk, maka mereka berdua langsung membangun kedekatan, jatuh hati dengan Yusuf. Sampai akhirnya menceritakan urusan pribadinya. Perkara tentang mimpi itu urusan pribadi atau enggak pribadi? Pribadi. Kalau kita punya urusan pribadi, apakah setiap orang kita ceritakan? Enggak. Hanya orang-orang yang dapat dipercaya.
Maka dua orang tersebut itu langsung percaya dengan Nabi Yusuf. Keduanya mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat wahai Yusuf orang yang baik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam selama di penjara, meskipun beliau di penjara tetap jadi orang baik. Ada yang sakit dijenguk, ada yang gelisah digembirakan, ada yang kalut digembirakan. Setiap ada yang susah di penjara, maka beliau menguatkan. Ada yang sakit dijenguk, ada yang sedih digembirakan, ada yang pesimis dijadikan optimis. Senantiasa apa? Memberikan kebaikan demi kebaikan meskipun di dalam penjara. Nabi Yusuf ketika di luar bebas, sebelum di penjara, orang baik. Ketika di penjara juga tetap jadi orang baik. Hal ini menegaskan kepada kita, apapun keadaan yang dialami Yusuf tidak merubah karakternya. Ya sudah Pak, karakter baiknya sudah membentuk menjadi kepribadian. Terkadang orang itu baik, namun saat momen tertentu jadi tidak mungkin. Kalau di majelis taklim itu lembut suaranya. Bu, ntar dulu. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Di rumah, sono, ambil makan sendiri. Nasi sudah matang, lauk sudah ada. Habis makan, cuci sendiri. Ini apa? Berubah keadaannya. Di majelis taklim lembut, di rumah berubah. Ini baru pindah tempat, belum pindah keadaan. Tanggal muda, Masya Allah, sumringah, senyum. Tanggal tua, susah senyumnya. Tapi Nabi Yusuf enggak. Kan ini yang kita contoh Nabi Yusuf. Pokoknya apa? Kebaikannya sudah membentuk menjadi karakternya. Mau di luar penjara, mau di penjara tetap jadi orang muhsinin, orang yang baik. Kira-kira bisa itu? Bisa kita tiru? Bisa? Insya Allah sangat berat. Bisa kita tiru? Insya Allah. Sesekali latihan. Di majelis taklim lembut, di rumah bismillah lembut. Nyampe ke rumah, yang dimasak dimakan kucing langsung dilempar. Yang penting sudah punya niatan, memang punya etikat, punya tekad. Apapun keadaannya tetap jadi orang baik. Hendaklah seorang penyeru kebaikan dikenal oleh banyak orang dengan kebaikannya. Siapa saja yang ingin menjadi orang pilihan Allah, maka jadilah orang baik. Orang itu kalau kenal dia orang baik. Ya, baik dengan lisannya, baik dengan hartanya, yang punya harta, baik dengan pemaafnya, sabarnya, suka membantu, baik. Karena contoh keteladanan itu lebih kuat pengaruhnya daripada ucapan kata-kata.
Sehingga ada sebuah ungkapan Arab mengatakan lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Lisan yang keadaannya, dunia nyatanya, kepribadian dia itu lebih besar pengaruhnya daripada sebatas kata-kata. Ya, terkadang dalam dakwah itu saya nggak banyak bicara, tapi langsung memberikan contoh. Dan baiknya kita, istiqomahnya kita dalam kebaikan itu sudah menjadi dakwah tersendiri tanpa banyak bicara. Kita itu jadi orang baik, itu sudah dakwah tanpa jadi ustadz atau ustadzah. Dan saya itu merasakan hal itu. Dulu ketika saya masih kecil, di antara hal yang menarik hati saya untuk ke masjid, itu saya melihat orang soleh, orang baik. Setiap adzan ke masjid, itu pertama mungkin saya lihatin. Dua, saya tertarik, keren orang ini. Akhirnya apa? Saya itu masuk masjid karena apa? Orang tua tadi. Dan ini benar. Keistiqomahan kita itu sudah menjadi dakwah tersendiri tanpa harus banyak kata-kata. Sebaliknya, banyak kata-kata namun dia sendiri jauh dari kebaikan, gimana? Orang akhirnya jauh. Bukan berarti kalau gitu nggak usah berdakwah lihat lisan, enggak. Namun apa? Tadi lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Maka dua orang fatayan tadi, dua orang muda tersebut, sebelum minta fatwa, minta pendapat, membuka rahasia kepada Yusuf, itu menyatakan inna naroka minal muhsinin. Kami itu melihatmu orang baik. Nabi Yusuf di luar penjara dikenal orang baik, di penjara karena berubah, tetap jadi orang baik. Sebaliknya ada di antara manusia yang karakternya buruk, di luar penjara buruk, di dalam penjara buruk. Sama kayak ular. Ular itu ya binatang buas, pasti matok. Suatu ketika ada seseorang itu sedang menolong ular yang kebakaran. Ketika diselamatkan, yang menyelamatkan pun dipatok. Namun dia tetap menyelamatkan. Karena dia mengatakan, ya, ketika kita menolongnya, itulah karakter ular. Mau dikasih kebaikan atau tidak, karakternya seperti itu. Maka jangan sampai kebaikan kita itu bisa terpengaruh karena keburukan orang lain. Inna naroka minal muhsinin. Dan ini juga banyak dalam kisah-kisah para sahabat. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Kisahnya Khalid bin Walid. Masih jam berapa? Masih lama ya? Aman. Setengah jam ya? Khalid bin Walid, dia adalah komando, pemimpin semua kaum muslimin prajuritnya. Di zamannya Abu Bakar, dia komandonya. Dan dia dikirim di negeri Syam. Dan setiap peperangan, kalau perang, komandonya Khalid menang. Sampai apa orang itu kalau perang sama Khalid, gak pakai senjata pun pasti menang. Kan Khalid itu Masya Allah, Rasulullah SAW menamakan Khalid Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sampai dinamakan pedang Allah yang terhunus, gak pernah terkalahkan. Sampai beliau itu minta matinya di medan perang dan gak pernah mati.
Justru matinya di atas kasur. Maka Khalid suatu ketika menjadi komando perang nomor 1. Ketika di zaman Umar diturunkan jabatan, dikasih surat, wahai Khalid, jangan jadi komando, sekarang turun jabatan. Itu baru mau memimpin perang, tiba-tiba datang surat. Kira-kira gimana? Awalnya ketua nomor 1, langsung turun jadi prajurit biasa. Kira-kira seperti apa? Hah? Khalid langsung menemui siapa? Umar. Wahai sahabatku Umar, ada gerangan apa tiba-tiba datang perintah darimu, aku menjadi prajurit biasa. Apakah ada sesuatu yang engkau tidak suka dariku? Ataukah ada sesuatu yang aku melakukan kesalahan? Maka kata Umar, tidak. Dan semua tidak terjadi. Hanya saja, wahai Khalid, banyak para sahabat yang baru masuk Islam. Ketika mereka berperang denganmu, karena kehebatan yang kau miliki, akhirnya mereka itu menggantungkan kemenangan kepada dirimu. Yang seharusnya mereka menggantungkan pertolongan kemenangan kepada Allah, karena kehebatanmu akhirnya mereka bergantung pada dirimu. Aku khawatir mereka terjatuh dalam kesyirikan. Maka katakan, demi Allah, sungguh inilah sahabat yang terbaik. Menyelamatkanku agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Menyelamatkanku agar sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tidak terjatuh dalam kesyirikan. Makanya diterima oleh Khalid. Justru ini yang aku tidak dapat melihatnya. Dan Khalid bin Walid, apakah dia menjadi komando atau menjadi prajurit biasa, tidak ada yang merubahnya. Dia mengatakan, sungguh aku berperang untuk menegakkan agama Allah. Maka apakah aku sebagai seorang komandan atau seorang prajurit, itu tidak menjadi masalah. Semuanya apa? Untuk menegakkan agama Allah. Keadaan kebaikan Khalid tidak bisa dirubah. Tetap keadaannya, bagaimanapun keadaannya, dimanapun tetap jadi orang yang baik. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf masuk penjara, tiba-tiba ada 2 tahanan yang baru. Maka disebutkan dalam kisahnya bahwasanya Al-Malik, raja yang paling besar. Kalau istrinya Zulaikha, kalau suaminya Zulaikha itu Aziz Misr, seperti kayak menterinya. Kalau raja yang satu ini rajanya. Maka suatu ketika terjadi fenomena, apa itu? Bahwasanya makan minuman raja itu terdapat racun. Ketika diberikan kepada yang lain, ternyata apa? Dia meninggal. Sehingga ada fenomena bahwasanya ada seseorang yang ingin membunuh raja. Karena kedudukan. Ya, itulah keadaan manusia. Berebut jabatan, berebut tahta, akhirnya saling membunuh. Maka 2 orang langsung ditahan. Yang pertama siapa? Yang bagian memberi minum. Yang kedua bagian membuat makanan. Jadi raja itu punya chefnya khusus dan punya ahli minuman khusus. Raja kan raja. Jadi yang ngasih minum orang khusus, yang ngasih makan orang khusus. Maka ditahanlah 2 orang tersebut. Ketika ditahan, maka dicarilah siapa kira-kira yang benar-benar salah. Dan salah satu di antara keduanya adalah memang suruhan. Jadi itu apa? Dia itu berbuat salah karena ditekan. Akhirnya keduanya dipenjara dan masuk bersama Yusuf alaihissalam. Dan hukuman raja,
Siapa yang terbukti yang dia meletakkan racunnya, apakah dia itu disuruh atau sendiri, maka hukumnya akan disalib, akan dibunuh. Sehingga dua orang tersebut itu sudah tahu bahwa nasib mereka berdua setelah ini akan dibunuh. Maka keduanya bermimpi. Yang satunya memeras anggur, yang satunya membawa roti di atas kepalanya. Ketika setiap kali malam, setiap kali tidur melihat mimpinya, maka keduanya tidak punya jalan lain kecuali harus mentakwilkan mimpinya kepada ahli takwil. Dan keduanya mendapati ahli takwil adalah Yusuf. Dan Yusuf bukan orang biasa, orang yang sudah dikenal baik di penjara. Orang yang baik, orang yang tidak pernah berubah keadaannya. Apakah dia dulunya menjadi orang yang dimuliakan di istana, atau orang yang di penjara tetap jadi orang baik. Maka Nabi Yusuf ketika diminta takwil, maka beliau sebelumnya mengatakan, aku akan jawab. Aku akan berikan takwil mimpinya. Sebelum datang makanan, sebelum datang waktu yang makan siang atau makan malam, melainkan sudah aku beri jawabannya. Hal ini memberikan faedah. La yajuzu ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah. Memberikan jawaban segera dari sebuah pertanyaan jika ia mengetahuinya, dan tidak boleh menunda-nunda jawaban. Jika ada seseorang yang bertanya, di antara perkara yaitu apa? Menyegerakan jawaban. Jika ada yang minta dan kita bisa segera kasih. Baik dalam perkara harta maupun dalam perkara ilmu. Kita punya sesuatu, ada yang minta, kita mampu segera kasih. Ada orang yang bertanya, kita bisa menjawabnya, segera beri jawaban. Ada seseorang yang datang ingin diskusi, ingin curhat, dan ada waktunya dan bisa segera beri. Karena mengakhirkan jawaban, mengakhirkan pemberian padahal dia mampu, ini nggak boleh. Sehingga menjadi sebuah adab. Karakter seorang mukmin, seorang muslim, jika ditanya bisa jawab segera. Dia mampu, punya kemampuan, ada yang minta, dia mampu, berikan. Jika dia mampu memberikan. Nabi Yusuf mengatakan, ilmu takwil mimpinya itu dari ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Nabi Yusuf menyandarkan ilmu yang dia miliki adalah ilmu pemberian dari Allah. Dan dia menyebutkan keadaan kaumnya. Kaumku ini kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di antara poinnya adalah menyandarkan ilmu kepada Allah. Ketika seseorang diberikan pengetahuan, diberikan kelebihan apa saja. Dalam perkara ilmu, mungkin ilmu agama, atau ilmu-ilmu yang lain. Contohnya apa ilmu lain? Ilmu masak. Kalau ibu fulana yang masak, Ustadz, itu Masya Allah, tanpa lihat, sambil merem, pasti rasanya enak. Kalau saya, Ustadz, meskipun sudah dikasih tahu, saya buka YouTube-nya,
buka pancinya, masukkan 1 sendok garam, masukkan ini. Meskipun sudah ikuti YouTube-nya, rasanya rasa genah. Tapi kalau si fulana, makanya Pak didatang, Bu, gimana Bu cara masak yang baik? Tetap apa? Ini adalah anugerah yang Allah kasih. Jangan bilang tergantung tangannya ini. Sambil tergantung tangannya, tangan-tangannya. Iya, tergantung, tapi yang ngajari siapa? Allah. Ini dalam ilmu masak. Ya, ilmu apa lagi? Ilmu bisnis. Kalau dia yang bisnis, pasti untung. Tapi kalau yang bapak-bapak yang baru pensiun, yang punya banyak uang, habis pensiun mau jualan, buntung. Ya, wah ini kenapa nggak punya nasabnya? Enggak. Tetap apa? Ilmu kelebihan yang dimiliki adalah karunia dari Allah. Setelahnya, ya, apa? Sebelumnya ya. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan Allah menyebutkan ini taraktu millata qaumin, sesungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang agamanya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa tujuan Nabi Yusuf mengatakan demikian? As-Sa'di mengatakan, Inna Yusufa kana min qabl ala ghairi millatihim. Agar tidak ada yang menyangka, agar tidak ada yang berpikir bahwasanya Nabi Yusuf itu di atas agama kaumnya saat ini. Nabi Yusuf ingin menegaskan pengingkaran sejak awal bahwasanya apa? Meskipun aku tinggal bersama mereka, aku dulunya di tengah-tengah mereka, agamaku tetap agama nenek moyangku dan aku tidak pernah jatuh dalam keyakinan mereka. Sejak awal Nabi Yusuf AS ketika dia dari Syam kemudian masuk ke Mesir, itu tidak pernah keadaan berubah tauhidnya. Ketika di Mesir, apapun yang dilakukan oleh kaumnya, dilakukan oleh rajanya, dilakukan oleh orang terdekatnya, tetap dia adalah orang yang bertauhid, tidak berubah keadaan. Baik secara keyakinannya tetap, secara kebaikan pun tetap. Seseorang datang ke Bali, di Bali Hindu. Setiap hari mempersembahkan sholat. Apa sholatnya? Sesajen kemenyan. Ya kayak kita kan sholat 5 waktu. Mereka apa? Sesajen. Itu apa? Di mobilnya, di tempat-tempatnya. Ketika tindak ke sana, dia tetap menjadi orang yang bertauhid. Akidahnya tetap, perbuatan baiknya pun tetap, tidak ada yang berubah. Maka Nabi bisa mengatakan, wattaba'tu millata abai, aku mengikuti agama nenek moyangku. Siapa? Diperkenalkan. Yang pertama, dia menjelaskan tentang dirinya. Siapa aku? Dijelaskan. Aku adalah orang yang mengikuti agama nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ishak, Yakub. Keyakinan yang mengesahkan Allah jauh dari kesyirikan. Dan ini diantara cara membangun kedekatan juga. Di antara cara membangun kedekatan itu menjelaskan tentang dirinya. Aku dari sini
Namaku Fulan, saya dari asal sini, kemudian saya di sini. Maka Nabi Yusuf menjelaskan tentang dirinya. Oleh karena itu kalau kita itu masih sekolah dulu, hari pertama ketika masuk sekolah itu apa? MPLM bahasa kita. MPLM apa SS? MPLM atau S ya? Masa pengenalan lingkungan sekolah atau madrasah. Maka di antaranya adalah poin tentang perkenalan. Namaku Fulan dari tempat Fulan, anaknya si Fulan. Disebutkan semuanya. Nama saya Safar bin Soleh bin Sauri. Demikian juga dengan Nabi Yusuf, memperkenalkan tentang dirinya. Tentang apa yang diyakininya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf mengajak untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan beliau menegaskan, maka nalana an nusyrika billah, tidak pantas, tidak boleh kami itu menyekutukan Allah. Dan itu adalah karunia yang paling besar atas kami dan kepada seluruh manusia yang bertauhid. Maka nikmat tauhid adalah karunia terbesar bagi manusia secara mutlak. Alhamdulillah ya, Allah jadikan nikmat yang paling besar nikmat tauhid bagi orang yang memahami arti kehidupan. Bagi seseorang yang tidak memahami arti kehidupan, mungkin nikmat yang paling besar apa? Ketika punya mobil banyak, ketika punya harta yang melimpah, ketika punya anak-anak yang sehat-sehat, banyak apa dikit? Ketika punya anak-anak yang sehat, sukses semuanya, banyak apa dikit? Ini misal nanti. Seandainya bahwa seseorang dikasih anak sukses-sukses besar-besar, kiranya dikasih pilihan nih, banyak apa dikit, pilih yang mana? Ketika sudah sukses dan berhasil, anak-anaknya sudah sukses berhasil jadi orang semuanya, kira-kira pengen banyak apa dikit? Banyak. Karena salah satu nikmat dunia itu apa? Anak soleh-soleha. Kalau punya rumah, pengen yang ramai apa yang sedih? Kalau punya rumah yang besar, udah berandai-andai saja. Kalau punya rumah besar, pengen yang ramai apa yang sedih? Ramai. Maka yang punya rumah besar, kalau punya rumah besar, bikin TPA biar ramai. Bikin pesantren, bener banyak ya. Jamaah itu yang di Bintaro itu rumah gede-gede gitu, 1000 meter sendirian. Anaknya sudah di luar negeri, sudah kemana, itu apa? Ustaz, rumah kebesaran, nggak ada orangnya. Jadi apa? Ketika di masa tua sepi itu apa? Kurang. Saya godain, coba apa? Buka pesantren, rame, senang. Makanya Ustadz tuh gampang. Kalau punya rumah besar, bikin pesantren. Nggak harus jadi Ustadz. Yang punya harta banyak, punya rumah besar, pesantren. Rumah yang di Jakarta dijual, berikan di kampung 1 hektar. Ala kulli hal, ya. Ala kulli hal, kita kembali ke sini.
Semoga semuanya punya rumah besar, punya anak yang banyak. Maksudnya anak titipan, santri. Ayat setelahnya, setelah Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan tentang dirinya, beliau mengajak bertauhid. Ya sahibai sijni, wahai teman penjara, wahai penghuni teman, dua teman penjaraku, manakah yang lebih baik, Tuhan yang banyak berselisih atau satu Tuhan Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Pertanyaan nggak butuh jawaban, cukup pakai hati. Maka yang pertama faedah adalah ajakan yang pertama dan utama adalah tauhid. Nabi Yusuf paham betul. Yang diminta apa? Takwil mimpi. Yang pastinya nanti keluar dari penjara eksekusi mati. Kalau dieksekusi mati, belum bertaubat, belum bertauhid, mati akhirnya. Jadi apa? Mati di atas kesyirikan. Maka ketika dia dekat dengan Nabi Yusuf, bertanya dengan Nabi Yusuf, dikasih jawaban yang lebih penting daripada jawabannya sendiri. Apa itu? Diselamatkan. Ketika masuk penjara dan nanti akan dieksekusi mati, maka apa? Pertama Nabi Yusuf tanamkan tentang tauhid. Sebesar apapun dosanya, kalau dia bertauhid, insya Allah ada jaminan surga. Nikmat yang paling besar. Sehingga Nabi Yusuf AS memulai sesuatu yang paling utama dan utama. Dan ini menjadi sebuah kaidah dalam hidup. Urusan itu banyak urusan. Namun mulailah yang paling penting. Namanya tertibul aulawiyat. Memulai dari yang paling penting dari yang penting. Maka bagi dua sahabatnya yang masuk penjara tadi, apa yang paling penting untuknya? Bekal keduanya, tauhid. Mati di atas tauhid. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengajak berpikir dan berdialog. Ini diantara metode dalam dakwah. Diajak berpikir, diajak berdialog, berkomunikasi. Manakah yang lebih baik? Satu Tuhan atau banyak? Diajak berpikir agar dijawab dengan sendirinya. Nah, belajar yang baik, jadi orang baik, nanti hasilnya baik. Kalau nggak mau sekolah, main HP terus, jadinya kayak si fulan. Ya, udah, nggak perlu dijawab. Itu aja. Kalau kamu ngaji, punya pegangan Quran, punya pegangan ilmu, hidupmu akan terarah. Andai kata kamu punya masalah, kamu masih punya pegangan. Tapi kalau kamu terombang-ambing, nggak tahu pegangannya apa, temannya siapa, ketika kamu punya masalah, mungkin kamu nggak punya pegangan yang kuat, sandaran yang kuat. Sehingga apa? Ini diajak berpikir, diajak berdialog. Dan juga hal yang menegaskan, menyebutkan alasan yang kuat dalam menetapkan kebenaran. Jadi harus ada alasan. Kenapa seperti ini? Karena ini. Kemudian menyebutkan alasan yang lemah dari sebuah kebatilan. Apa itu?
macam-macam nama Tuhan. Tuhan yang kalian sembah, siapa yang bikin? Manusia sendiri. Hindu Buddha punya kitabnya, kitab Weda. Orang Kejawen punya kitabnya Primbon. Itu semua yang bikin siapa? Manusia. Kalau Al-Quran, firman Allah, mana yang lebih berhak diikuti? Ya Pak, diajak dialog. Yang satunya buatan manusia, yang satunya buatan manusia. Untuk melemahkan apa? Melemahkan kebatilan dengan alasan yang lemah. Setelah diajak bertauhid, baru dikasih jawaban. Jadi yang pertama, digembirakan hatinya dengan tauhid. Dia punya masalah. Setelah ini eksekusi mati. Yang pertama diajak bertauhid, yang kedua diberikan hatinya. Kalau engkau wafat di atas tauhid, keselamatan yang akan kau peroleh. Ketika engkau tidak punya tauhid, engkau dieksekusi dalam keadaan kufur atau musyrik, maka kebinasaan atasmu. Ketika ada orang bertanya, itu terkadang tidak langsung dikasih jawabannya apa, namun diajak berpikir. Anak-anak pada berebut harta warisan. Anaknya 10. Berebut harta warisan, semuanya berantakan, semuanya saling bermusuhan. Didatangkan ustadznya. Maka apa? Terkadang itu tidak langsung to the point pembagian waris. Si fulan sekian persen, si fulana sekian persen, si fulan sekian persen. Terkadang butuh menyadarkan. Diajak ngobrol, diajak berpikir. Ini harta milik siapa nak? Orang tua. Bukan jerih payah kalian sendiri. Ini anak, ini harta adalah pemberian dari orang tua. Gimana seandainya orang tua menyaksikan kalian justru bermusuhan dengan harta warisan orang tua? Menangis tidak? Diajak berpikir. Gimana nasib kedua orang tuamu yang sudah di dalam kuburan? Bukankah mereka sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan kalian, justru malah kalian bermusuhan? Sehingga apa? Sebelum diberikan jawaban, terkadang perlu diajak berpikir. Setelahnya mereka apa? Baru dikasih jawaban. Ini bagian masing-masing. Siapa yang menentukan bagiannya? Allah yang punya rezeki. Ini kalau Allah itu yang bisa memberikan keberkahan. Sebanyak apapun harta, kalau Allah mau ambil sekejap, habis. Namun jika Allah berkahi, meskipun dikit, Allah kembangkan, Allah berkahi banyak kebaikannya. Diajak berpikir, diajak merenung, baru dikasih jawaban. Jadi terkadang jawaban itu nggak langsung to the point, tapi diajak melipir, jalan-jalan dulu. Ada yang sedih, punya masalah, jangan langsung dikasih jawaban, ajak dulu jalan-jalan ke mall. Belikan sesuatu yang gembira, baru dikasih jawaban. Itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang pertama adalah ajakan untuk bertauhid. Maka ajakan yang paling utama dalam itu adalah ajakan bertauhid. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari kisah Nabi Yusuf di dalam penjara, yang diantara poin yang utama adalah perkara tauhid. Nabi dan Rasul semuanya materi yang pertama dan yang utama adalah perkara tauhid. Sebelum bahas fikih, halal haram, sebelum membahas yang lain-lainnya, maka yang pertama harus dikuatkan tauhid.
Kenapa ada hukum halal dan haram? Karena Allah yang perintahkan. Jangan lihat hal haramnya, tapi lihatlah siapa yang menentukan. Ini adalah perkara tauhid. Jika sebelum menjalankan hukum, maka ada pengakuan dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.